Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Karnesa Daniken dengan NIM 2303111231 ingin mempresentasikan materi tentang fitohormon. Yang pertama itu ada definisi fitohormon. Fitohormon atau hormon tumbuhan adalah senyawa organik yang diproduksi dalam jumlah sangat kecil oleh tumbuhan dan berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan. Fitohormon bekerja sebagai sinyal internal yang mengontrol berbagai proses fisiologi seperti perkecambahan, pertumbuhan vegetatif, pembungaan, pematangan, dan respon terhadap stres lingkungan. Fitohormon tidak hanya diproduksi di satu tempat, tetapi dapat berpindah atau translokasi ke jaringan lain untuk menjalankan fungsinya. Berbeda dari enzim atau nutrisi, fitohormon tidak memberikan energi atau struktur, melainkan sebagai pengatur atau regulator. Yang kedua itu ada macam-macam fitohormon. Macam-macam fitohormon ini dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada hormon yang memacu pertumbuhan atau promotor, dan yang kedua itu hormon yang menghambat pertumbuhan atau inhibitor. Baik, hormon yang memacu pertumbuhan atau promotor itu ada 3 jenis. Yang pertama ada auksin, yang kedua ada giberelin atau GA, yang ketiga itu ada sitokinin. Auksin itu tempat produksinya itu seperti meristem apikal daun muda. Contohnya itu indole atau 3-acetic acid atau IAA. Fungsi dari auksin yang pertama itu merangsang pemanjangan sel, yang kedua itu mengatur dominasi apikal atau tunas apikal menghambat pertumbuhan tunas literal. Yang ketiga itu merangsang pertumbuhan akar lateral. Yang keempat itu mengatur respon terhadap cahaya atau fototropisme dan gravitasi atau geotropisme. Yang kelima itu merangsang pembentukan buah tanpa pembuahan atau partenokarpi. Selanjutnya itu giberelin atau GA. Itu tempat produksinya biji, daun muda, dan akar. Contohnya itu ada di GA1 dan GA3. Fungsi dari GA atau giberelin ini yang pertama itu merangsang pemanjangan batang dan internada. Yang kedua itu mengaktifkan enzim dalam perkecambahan. Yang ketiga itu memecah dormasi biji dan tunas. Yang keempat itu merangsang pembungaan atau pada tumbuhan yang memerlukan induksi. Yang selanjutnya itu ada sitokinin. Tempat produksinya ada akar, buah, dan biji muda. Contohnya itu zeatin dan kinetin. Fungsi dari sitokinin itu yang pertama merangsang pembelahan sel atau mitosis, yang kedua itu menghambat penuaan daun atau anti-senesce, yang ketiga itu merangsang pertumbuhan tunas, dan yang keempat itu berinteraksi antagonitis dengan auksin dalam pengaturan dominansil apikal. Yang selanjutnya itu hormon yang menghambat pertumbuhan atau inhibitor. Inhibitor ini ada 2 jenis. Yang pertama itu asam absisat atau ABA. Itu tempat produksinya jaringan daun, biji, akar. Fungsi dari asam absisat ini yang pertama menginduksi dormansi biji dan tunas. Yang kedua itu mengontrol penutupan stomata saat stres air. Yang ketiga itu menghambat pertumbuhan sel dan sintesis klorofil. Selanjutnya ada etilen atau tempat produksinya semua jaringan terutama buah matang dan jaringan yang stres. Bentuknya itu gas,
Fungsinya yang pertama itu memacu pematangan buah. Yang kedua menginduksi pengguguran daun dan buah atau absisison. Yang ketiga itu menghambat pemanjangan akar dan batang atau meningkatkan penebalan. Yang keempat itu berperan dalam respon terhadap stres atau banjir, luka, dan kekeringan. Selanjutnya itu ada fungsi umum dari fitohormon. Fungsi utamanya itu auksin itu pemanjangan sel, tropisme, dan dominasi apikal. Giberellin itu pertumbuhan batang, perkecambahan, dan pembungaan. Sitokinin itu pembelahan sel, tunas lateral, dan mencegah penuaan. ABA itu dominansi, penutup stomata, dan respons stres. Yang terakhir itu etilen, itu pematangan buah, abscision, dan respons stres. Yang keempat itu ada akumulasi fitohormon. Akumulasi fitohormon ini dipengaruhi oleh yang pertama tahap perkembangan, jaringan atau organ, dan kondisi lingkungan. Tahap perkembangan itu seperti tumbuhan muda biasanya mengandung lebih banyak auksin dan giberellin. Tanaman tua atau stres menunjukkan peningkatan ABA dan etilen. Yang kedua itu jaringan atau organ. Auksin tinggi di ujung tunas, sitokinin banyak di akar, giberellin itu ditemukan pada biji daun muda. Selanjutnya kondisi lingkungannya, yang pertama itu kekeringan sampai meningkatkan ABA, cahaya sampai memengaruhi distribusi auksin atau tropisme. Yang ketiga itu cedera atau merangsang produksi etilen. Contohnya pada biji yang dorman, kadar ABA tinggi dan giberellin rendah. Setelah imbibisi air, kadar giberellin meningkat dan memicu enzim untuk memecah cadangan makanan. Ada fisiologi fitohormon terhadap fungsinya. Yang pertama itu etilen, pemicu pematangan buah. Fungsi utama itu memacu pematangan buah klimakterik atau seperti pisang, tomat, dan mangga. Mekanisme fisiologinya itu ada produksi etilen meningkat ketika buah mencapai tahap kematangan tertentu atau mendapat rangsang, misalnya luka atau infeksi. Yang kedua itu etilen berkaitan dengan respon di membran plasma sel buah atau reseptor etilen atau ER1 diaktifkan. Aktivitas reseptor memicu jalur transduksi sinyal yang melibatkan protein CTR1 dan EIN2. Selanjutnya EIN2 mengaktifkan ekspresi gen-gen yang terkait pematangan seperti pelembutan buah, aktivitas enzim pektinase, yang selanjutnya itu selulase, terus palikalakturanase untuk dehidrasi dinding sel. Selanjutnya itu ada pemanisan, peningkatan konversi pati menjadi gula sederhana atau glukosa dan fruktosa. Ada juga perubahan warna, aktivitas enzim klorofilase atau menghancurkan klorofil, dan pembentukan antosianin atau karotenoid. Dan yang terakhir itu aroma, sintesis senyawa volatil atau ester dan alkohol. Hasil akhirnya itu buah menjadi lunak, manis, dan harum, dan proses pematangan sempurna. Yang selanjutnya ada auksin atau pemanjangan sel. Fungsi utamanya itu memicu pemanjangan sel pada batang dan organ muda.
Mekanisme fisiologinya itu auksin atau IAA masuk ke sel dan merangsang aktif enzim ekspansil di dinding sel. Yang kedua, ekspansin melonggarkan ikatan mikrofibril selulosa atau dinding sel menjadi lebih elastis. Yang ketiga itu air masuk ke vakuola karena osmosis atau sel mengembang atau turgor meningkat. Dan yang terakhir itu auksin juga menginduksi ekspresi gen yang mengatur protein pertumbuhan. Hasil akhirnya itu sel memanjang jaringan tumbuhan terutama di bagian meristem apikal batang. Ketiga itu ada giberellin atau perkecambahan biji. Fungsi utamanya itu mengaktifkan cadangan makanan dan biji selama perkecambahan. Mekanisme fisiologinya itu setelah air terserap atau imbibisi, embrio menghasilkan giberellin. Ga dikirim ke lapisan aleuron biji atau mengaktifkan ekspresi gen untuk enzim A-amilase. A-amilase menghidrolisis pati di endosperma menjadi gula. Gula diserap embrio sebagai sumber energi dan bahan pembentukan jaringan baru. Hasil akhirnya itu biji berkecambah karena tersedia energi dan nutrisi. Yang keempat itu ada sitokinin atau pembelahan sel atau mitosis. Fungsi utamanya itu merangsang pembelahan sel jaringan meristem. Ada mekanisme fisiologi. Yang pertama ada sitokinin masuk ke sel target dan mengikat reseptor kinase di membran. Yang kedua itu terjadi fosforilasi berantai atau horelai itu aktivasi faktor transkripsi. Yang ketiga itu gen-gen yang mengatur siklus sel, misalnya gen kiklin dan CDK diaktifkan. Dan yang terakhir itu sel masuk fase S, terjadi replikasi DNA dan pembelahan sel atau mitosis. Hasil akhirnya itu pertambahan jumlah sel dan pertumbuhan organ meningkat. Selanjutnya itu ada asam absisat atau ABA atau penutup stomata. Fungsi utamanya itu mengurangi kehilangan air saat kekeringan dan menutup stomata. Mekanisme fisiologinya itu ABA meningkat saat kadar air tanah rendah. ABA juga diterima oleh reseptor di sel penjaga stomata atau aktivasi salur ion. Ion K+ dan Ci itu keluar dari sel penjaga menjadi tekanan osmotik menurun menjadi air keluar. Terus sel penjaga mengkerut dan stomata menutup. Dan hasil akhirnya itu mengurangi transpirasi dan menjaga keseimbangan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.